Selama ini saya tidak pernah lihat seorang pelatih dengan CV ya, saya bicara CV, dengan CV lebih hebat daripada Coach Sintayong. Karena beliau pernah membawa negaranya ke Piala Dunia, mengalahkan juara dunia yang beberapa tahun sebelumnya mengalahkan negara saya dengan sebuah cara yang sangat memalukan sekali. Sehingga kalau saya menilai dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Ya, tamu saya kali ini idola saya, seorang pemain hebat, striker, house goal, dan sekarang menjadi coach. Sangat humble, bukan orang sini, orang Brazil. Jackson Ferreira Thiago. Wah, ini bukan Thiago Silva, bukan ya? Bukan. Mungkin dia tipu saya, meniru saya. Karena lebih tua ya? Iya. Jadi Coach Jackson udah berapa tahun di Indonesia? Di Indonesia sudah 30 tahun. Wih, bahasa Indonesia bagus banget ya? Ya, saya bersyukur saya dapat guru terbaik, dijodohkan dengan seorang yang luar biasa bisa mengajari saya bahasa Indonesia yang bagus ya. Iya. Jadi orang Surabaya. Orang Surabaya, Arab Surabaya. Ya, dari Ampel. Dari Ampel. Ya, jodoh hidup, pacar seumur hidup. Salam ya, salam. Ya, makasih banyak. Ya, jadi kita akan berbincang. Saya sengaja mengundang karena tiba-tiba di saat timnas kita lagi bagus banget sekarang, masuk ke babak ketiga, hampir lolos Olimpiade, muncullah bermacam-macam komentar. Siap. Makanya saya kepengen betul mendengar dari orang yang betul-betul udah 30 tahun berkecimpung di Indonesia, sekarang menjadi coach di... Saya jadi direktur akademi Borneo. Direktur akademi di Borneo FC. Samarinda. Dan berprestasi juga sangat baik. Ya, bersyukur masih diberkati dengan prestasi, membantu anak-anak muda untuk bisa ya punya wadah untuk bisa menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Ya. Kemarin Borneo peringkat berapa? Kita kemarin tim senior kita di regular series kita juara. Begitu masuk championship series kita juara 3. Ya. Kalau di akademi kita punya kompetisi EPA, itu kelompok umur. Dari kelompok umur 20, 18, 16. Kita bersyukur di U16 kita juara. Di U18 kita juara 2. Terus di U20 kita juara 3. Itu prestasi Borneo musim ini cukup baik. Selamat ya Coach. Alhamdulillah. Karena saya pikir tidak gampang berprestasi hebat di Indonesia. Berprestasi konsisten pun tidak gampang ya. Betul. Kita lihat juara itu berganti-ganti itu. Iya, betul. Benar nggak sih katanya untuk jadi juara di Indonesia itu tergantung duitnya gitu? Iya, tergantung moodnya, duit dan moodnya. Ya betul. Jadi katanya kalau saya nggak mau nuduh ya, kalau mau juara itu harus siapkan duit banyak katanya. Iya. Saya selalu bilang bahwa harus siapkan duit dan moodnya. Moodnya, umumnya. Itu. Dan bos kita lagi happy banget ya? Ya, bersyukur kita didukung dengan seorang pemuda ya, seorang pemuda yang Bos Nabil itu umur 30-an. Ya. Yang sangat luar biasa, visioner, punya ambisi luar biasa. Dan dia selama ini cukup pengalaman karena beliau sering pergi ke luar negeri, berhubungan dengan orang asing, sehingga dia tahu caranya mengelola sebuah klub. Dan beruntung sekali Borneo punya beliau itu. Dan saya kenal Nabil sekitar 13 tahun. 13 tahun. Dan saya lihat perkembangan dari dia dari muda sampai saat ini. Banyak hal yang luar biasa dia lakukan di sana. Apalagi dia di backup seorang yang legendaris, idolanya Bang Helmi juga, Ponario Astaman. Ya, sehingga kombinasi Bos Nabil dengan Ponario itu sangat dahsyat untuk berprestasi di Borneo musim ini. Itu. Oke, saya mau langsung aja ke kalau dari komentar atau dari sisinya Jackson F. Thiago ya terhadap perkembangan prestasi timnas di bawah Sintayong, menurut Coach Jackson seperti apa? Kalau saya orang yang datang sini 30 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai pelatih juga. Sama merasa apa yang beliau lakukan itu sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa. Dia mampu membawa sepak bola Indonesia ke sebuah level yang saya tidak pernah melihat satupun pelatih membawa sampai saat ini. Beliau bisa membuat, saya selalu bilang bahwa sekarang Indonesia menghadapi negara besar.
kita punya harapan bahwa Indonesia bisa keluar sebagai pemenangnya. Kalau dulu kita selalu bilang bahwa Indonesia pasti akan jadi lumbung go ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang menghadapi negara manapun harapan untuk keluar sebagai pemenang itu ada bahwa kehadiran dari beliau itu membawa dampak itu. Makanya kalau saya tidak begitu terjun di diskusi baik buruknya beliau tidak, tapi dampaknya kehadiran beliau kepada sepak bola Indonesia, saya melihat dari aspek itu memberi sebuah harapan kepada bangsa bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa bersaing dengan negara lain. Saya rasa sangat positif sekali kehadiran dari beliau di sini. Itu penilaian saya pribadi. Ya, kita pun merasa sekarang stadion penuh. Yes. Setiap kali timnas bermain, rating siaran televisinya mentok gitu. Dan betul ya Pak Coach Jackson, saya merasakan, masyarakat merasakan dulu kalau kita berhadapan dengan timnas luar negeri sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Yes. Kadang-kadang dengan tim dari negara-negara kecil, lawan Singapura kita sulit menang, lawan Myanmar sulit menang, dan sekarang kita sangat powerful. Di Asia Tenggara mungkin kita udah nomor 1 ya. Kalau saya sebenarnya itu kita belum menguji seperti itu ya. Tapi kalau saya sebenarnya saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi karena ya itu tadi, dia mampu membawa Indonesia ke sebuah level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak penting. Ya, boleh dikatakan bukan kita yang terbaik, tapi sudah tidak penting lagi. Karena visi dari beliau adalah mencapai level lebih tinggi. Makanya kalau saya sebenarnya debat terhadap Asia Tenggara itu valid, jelas valid ya. Tapi kalau saya menilai, ya justru kekuatan kita sekarang ini layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, menurut saya di Asia. Itu yang saya menilai seperti itu. Yang kita nilai agak gimana gitu, muncul tokoh-tokoh ya, baik yang dulu mantan coach, kemudian mantan pemain yang disebut-sebut legendaris gitu, membuat catatan-catatan bahwa ini STY bukan pelatih yang bagus. Kalau saya selalu bilang bahwa saya orang yang sangat objektif dalam melakukan sebuah penilaian. Selama ini saya tidak pernah lihat seorang pelatih dengan CV ya, saya bicara CV, dengan CV lebih hebat daripada Coach Sintayong. Karena beliau pernah membawa negaranya ke Piala Dunia, mengalahkan juara dunia yang beberapa tahun sebelumnya mengalahkan negara saya dengan sebuah cara yang sangat memalukan sekali. Sehingga kalau saya menilai dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Saya tidak bicara dia hebat atau tidak, tapi CV-nya beliau itu tidak boleh diperdebat lagi karena dia sudah buktikan di level tertinggi di sepak bola dunia, level tertinggi Piala Dunia, dan beliau sudah tampil di situ mengalahkan sang juara bertahan pada momen Jerman itu berada dalam level top. Sehingga menurut saya dia luar biasa. Tapi saya sangat memahami teman-teman pelatih maupun rekan-rekan mantan pemain, mantan pelatih yang punya catatan terhadap beliau. Karena dalam dunia itu selalu ada dua sisi. Ya, saya menganggap bahwa di dunia kita ini selalu ada dua sisi. Sisi baik, sisi buruk. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri saja. Tapi kalau saya menilai dampaknya dari beliau luar biasa. Apalagi saya bekerja di akademi saat ini, saya melihat perbedaan antusiasme dari anak-anak sangat luar biasa. Dan saya yakin itu tidak lepas dari kehadiran beliau di sini dengan memberikan sebuah harapan kepada anak-anak muda untuk menjadi bagian dari timnas. Sekarang orang tidak berpikir menjadi pemain di klub saja, tapi anak muda punya harapan menjadi bagian dari timnas. Karena ya sekarang tim U16 ada, U17 ada, 19 ada, 20 ada, 23. Sehingga ya kita harus lihat dari sisi positifnya. Dampaknya dari hadirnya beliau di sini, ya itu sangat besar sekali kepada ekosistem sepak bola Indonesia pada umumnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa keberhasilan timnas sekarang adalah banyaknya pemain-pemain naturalisasi. Mau komentar? Kalau saya, begini, dunia. Kapan kita pernah bayangkan di Jerman akan ada orang asing dari Brazil, punya warna hitam yang akan menjadi bagian dari tim Jerman. Banyak orang Arab juga? Ya, orang Turki, orang Polandia. Sehingga kalau bicara Indonesia, kita harus bicara seluruh dunia ya. Saya rasa bagian dari globalisasi, ya itulah. Ya, dunia sekarang ini tidak ada batasnya. Kita tidak mengenal perbatasan sesama negara. Misalnya, sekarang orang Indonesia kalau ke Singapura tidak perlu visa lagi. Kenapa tidak perlu visa? Karena globalisasi itu membuka semua perbatasan-perbatasan yang ada di antara negara. Eropa juga sama.
negara Latin juga sama. Sehingga sekarang ini mau bicara naturalisasi atau tidak, saya rasa ya sah saja ya, karena itu hak orangnya. Tapi saya rasa semua orang itu punya darah Indonesia. Kita tahu bahwa garis keturunan ada darah Indonesia. Itu yang diambil Indonesia ya kan? Ada garis keturunan di situ. Sehingga ya kita menghadapi negara lainnya juga sama, punya hal seperti itu. Dan bukan negara Asia atau Asia Tenggara, tapi negara seperti Jerman, Italia, Balotelli. Prancis. Balotelli, coba bayangkan. Kalau Prancis mungkin udah seasing itu, tapi saya selalu bilang, saya selalu bilang terutama Jerman sama Italia, karena terkenal dunia komunisme dulu, makanya menurut saya, ya sudah bukan zaman untuk hal seperti itu lagi. Tapi aku respect orang yang punya pendapat seperti itu. Tapi saya rasa itu adalah bagian dari, selalu saya sampaikan bahwa itu adalah bagian dari globalisasi, bagian dari perubahan dunia yang sedang terjadi. Kalau kita tidak mengikuti itu, ya sulit sekali, sangat sulit sekali. Dan Indonesia menurut saya sudah di jalur yang benar. Satu catatan kemarin saya lihat Tom Haye ya, Tom Haye cetak gol. Coba lihat, saya rasa ekspresi wajah dia itu, Indonesia, semua orang bisa merasakan bahwa dia sangat tersentuh sekali dengan momentum itu. Apakah itu bukan sebuah bukti bahwa nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa yang dia bela itu ada di dia. Makanya menurut saya itu sebuah momentum yang sangat unik ya. Dan saya biasanya kalau saya nonton bola, saya suka lihat detail-detailnya. Makanya menurut saya itu adalah sebuah momentum yang luar biasa yang orang-orang di Indonesia tidak pernah bicara tentang itu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah momentum yang sangat istimewa sekali, terutama kepada anak-anak naturalisasi. Naturalisasi, karena ya dia menunjukkan ekspresi yang mungkin sama dengan putra bangsa yang lahir di Indonesia juga. Karena di situ ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Makanya kalau saya, seharusnya hal seperti itu juga dihargai lah, diberi apresiasi ya. Ya, aku nggak tahu prosesnya bagaimana, bagaimana mereka jadi orang Indonesia atau apa, kalau ada uang atau tidak ada uang di situ. Tapi kalau saya lihat ekspresi itu, menurut saya itu adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa sekali dan sangat menyentuh hati sekali. Itu. Ada yang mengatakan bahwa naturalisasi akan membuat pemain-pemain yang home ground ya, yang dihasilkan dari kompetisi lokal itu akan sulit. Atau justru untuk meningkatkan persaingan ya, Coach? Kalau saya sudah jelas itu persaingan ya. Itu sudah jelas akan meningkatkan persaingan. Sekarang ini saya rasa suara seperti itu juga sangat penting sekali. Karena suara itu pasti suatu waktu akan terdengar dan akan berdampak kepada kompetisi lokal. Ya, saya terjun di dunia kompetisi lokal. Baru kemarin di Solo saya ketemu salah satu exco. Kita membahas ya soal kompetisi bermain di Indonesia dan kompetisi usia dini. Kita bicara tentang Piala Suratin dan kompetisi EPA, karena ada sebuah peraturan bahwa pemain yang bermain di kompetisi EPA tidak bermain di Piala Suratin. Sedangkan kalau bisa bermain di dua-duanya itu sangat bagus sekali. Kalau saya ada benarnya juga kalau teman-teman bilang bahwa akan membunuh sedikit kompetisi, tapi saya rasa pada umumnya itu akan meningkatkan persaingan. Karena akan memacu pemain lokal untuk bisa mengejar ketinggalan yang ada. Yang tinggal sekarang ini suara seperti kompetisi itu akan tidak maju atau apa, pemain yang lahir di kompetisi internal. Tinggal suara itu semakin keras supaya PSSI mendengar dan kita cari solusi. Saya rasa jangan sampai satu jalan satu tidak. Alangkah baiknya kalau dua-duanya jalan bersama. Makin banyak kompetisi makin bagus. Ya. Dan pemain muda itu dia harus punya kompetisi itu kalau bisa 10-11 bulan dalam setahun. Kalau hal seperti itu terjadi itu akan sempurna. Makanya kalau saya sangat setuju proses naturalisasi, tapi juga sependapat dengan teman-teman yang sampaikan bahwa kita juga harus fokus kompetisi lokal kita, terutama di usia dini. Karena itu akan berdampak besar kepada jangka panjang. Mungkin naturalisasi bisa saja jadi sebuah jalan keluar jangka pendek. Tapi jangka panjang kita membenahi sistem pembinaan di Indonesia. Saya rasa dua-duanya ada benarnya. Gitu. Setuju. Kita di bawah ketum ya Pak Erick Thohir ya. Betul. Saya yakin beliau akan pikir begitu karena saya melihat Pak Erick Thohir itu seorang yang sangat bijak. Dan kebetulan saya pernah bekerja di Persis Solo dengan beliau. Sehingga kita pernah beberapa kali ketemu. Saya berhubungan dengan anak beliau juga, Bos Aga, orang yang sangat pandai sekali, sangat ambisius, dan saya melihat apa yang mereka lakukan dalam sepak bola Indonesia dalam waktu singkat, sungguh sangat luar biasa. Dan saya berpikir ini adalah cuma
awalnya dari sebuah gerakan yang sangat luar biasa yang akan terjadi di sepak bola Indonesia. Oke. Senang banget saya mendengarnya. Dulu apa coach tidak pernah ditawar untuk naturalisasi ya dulu ya? Padahal apa Gonzales. Saya pernah ditawar, tapi selama ini belum pernah saya menerima hal seperti itu. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mulai mengajukan ya permintaan untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Saya 5 tahun yang lalu saya kehilangan hal yang membuat saya tidak lepas warga negara saya, ibu saya ya. Oh, ya? Sehingga sampai saat itu saya tidak punya pikiran untuk ganti warga negara. Tapi sekarang beliau sudah nggak ada, sehingga keluarga saya adalah istri dan anak saya. Sehingga kemungkinan besar dalam waktu dekat itu saya akan mengajukan itu perubahan warga negara ke Indonesia. Iya, Indonesia. Wow. Ya, semoga bisa dapat. Semoga bisa dapat. We need you, karena saya tahu ya. Dulu pemain hebat, saya tidak kenal Jack Santiago ya. Iya. Ya, dan mengabdikan, pernah juga menjadi pelatih timnas ya. Iya, tahun 2013. Dan sangat humble. Saya ketemu beliau masih kan. Kita ketemu di Malang ya. Kita di Malang ya dulu. Ketemu di Malang, beliau dengan timnya waktu itu tim apa ya? Persipura. Saya ketemu dia. Wah, saya bilang ini nih musuh saya karena dulu Persipura itu bersaing dengan COJ. Coach ini bukannya dia marah, no, tidak ada namanya permusuhan. Saya salah ngomong. Semua kita bersaudara. Wow, seorang legend. Masih gak ada cerita itu ya? Kita cuma bersaing selama 90 menit ya, tapi umumnya kita berteman ya itu. Waduh, saya bilang Jack Santiago luar biasa. Saya belajar banyak ya dari saya pemuja Jogo Bonito Brazil ya. Wah, dahsyat banget. Sebenarnya Bang Helmy juga sangat menjadi inspirasi kepada saya pribadi juga karena saya orang yang umur ya, begitu kita berumur kita mulai suka hal-hal inspiratif ya, dan saya selalu melihat podcast maupun postingan Bang Helmy selama ini sangat bermakna ya untuk pengalaman hidup ya, keseharian saya secara pribadi. Makanya waktu kita berkomunikasi di Instagram itu, ya saya sangat bersyukur sekali. Cuma istri yang tahu bagaimana perasaan saya sangat bangga sekali karena jujur Bang Helmy menjadi, CDM ya? Iya, Bang Helmy menjadi inspirasi ya, banyak kata-kata yang ya membuat hati lebih sejuk lagi. Luar biasa sekali. Ya. Brazil, saya masuk di bucket list, saya harus berkunjung ke Brazil dalam 2 tahun ini. Belum kesampaian gitu. Semoga ke Rio de Janeiro. Rio. Itu ingat ya. Jadi melafazkan Rio de Janeiro itu adalah bukan Rio tapi Rio, betul ya? Iya, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ya, Rio de Janeiro. Bukan Rio de Janeiro. Karena Brazil ini adalah Portugal ya. Portugal. Jadi bahasanya bahasa Portugis. Obrigado. Ya. Dia nada. Dia nada itu bukan penyanyi Indonesia, tapi dia nada adalah artinya sama-sama. Ya, kalau jawabannya dari obrigado sama-sama dia nada. Jadi negara yang banyak sekali yang prestasi sepak bolanya sangat luar biasa. Walaupun di barangkali 5 tahun terakhir ini agak menurun ya. Jauh sekali, sangat jauh. Ya. Dibanding zaman dulu. Sekarang mungkin superstar terakhir cuma Neymar tuh. Habis itu sudah tidak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Sekarang mulai ada Vinicius Junior. Wah, Vini ya? Rodrigo. Wow, gila Rodrigo ya. Ada satu di Real Madrid yang kemungkinan besar akan jadi pemain besar. Siapa? Hendrik ya. Terus ada satu anak yang baru dibeli oleh Chelsea juga yang akan menjadi salah satu pemain bintang besar. Namanya Estevão. Dalam waktu dekat dia akan gabung ke Chelsea tahun depan. Sudah dibeli, tapi dia masih umur 17 tahun. Dia menunggu umur 18 tahun, dia akan pindah ke Chelsea. Camavinga juga ya? Camavinga Prancis. Oh, Prancis. Prancis. Mungkin cuma dia teman dekat sama Vinicius Junior. Ya, Vini Junior. Ya. Yang udah tua masih ada Casemiro ya. Tapi dia jarang main di timnas sekarang. Casemiro sudah tersingkir. Udah jelek sekali juga. Di MU gajinya mahal, mainnya tahun lalu keren, tahun ini tuh parah banget. Turun jauh sekali. Begitu juga Anthony ya. Iya. Mereka berdua, sudah seperti harapan. Ya. Kita berharap lah ya Brazil. Waktu dibantai oleh Jerman, saya nangis itu. Wah, dibantai di rumah ya. Iya.
itu seperti mimpi yang buruk sekali. Kita sampai nggak percaya, kita nonton TV macam hari itu nggak terjadi. Perasaan itu sangat aneh sekali. Dan itu berdampak kepada seluruh negara, bukan cuma orang yang suka bola, tapi ya nggak bisa dibayangkan negara seperti kita kalah 7-1 di kandang, kita apa ini? Apa-apaan ini ya? Aneh. Sebuah negara sepak bola yang melahirkan Pele ya. Ya, Pelé, Romario, Zagallo, beberapa pemain Garincha, Ronaldo. Nyebutnya Ronaldo bukan Ronaldo. Ronaldo. Betul ya? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. Ronaldinho. Ya, Ronaldinho. Ya. Sama nama saya juga di sana bukan Jackson seperti di Indonesia. Jadi, nama saya Jackson. Jackson. Z jadinya. Ya. Sampai istri saya sampai sekarang biasanya kita ribut karena dia sampai sekarang belum bisa sebut nama saya sesungguhnya. Dia tetap Jackson. Padahal Jackson. Kita di sana huruf J, di sana J. Ya. Seperti Jota yang Portugal itu. Diogo Jota. Ya, Diogo Jota. Ya, itu Jota. Nama saya Jota. Jackson. Bahasa Porto itu J dibaca J. Jose Mourinho bukan Jose. Jose. Jadi kalau Anda Jose itu salah besar. Itu Spanyol. Karena dia adalah orang Portugis. Portugal. Suka Portugal, ketukar-tukar. Jose Mourinho. Jose. Suka dengan dia? Suka. Seorang pelatih yang berdampak besar kepada perkembangan sepak bola juga. Aku suka Mourinho. Ada beberapa hal yang baik dari beliau. Walaupun buruk juga ada ya. Ya, kalau saya buruknya, sebenarnya mungkin kesannya sedikit agak sombong ya, beberapa momentum. Tapi beliau seorang pelatih yang luar biasa. Saya rasa pelatih-pelatih itu mulai dapat sorotan itu sejak tibanya Jose Mourinho di sepak bola Indonesia. Orang bicara Guardiola, tapi saya rasa Mourinho waktu dia muncul di Chelsea maupun di Real Madrid, beliau membuat banyak orang fokus kepada seorang pelatihnya. Menurut saya pribadi. Itu. Walaupun terakhir ya ada penurunannya. Ada penurunan ya. Ya, sampai ke Turki sekarang ya. Ke Turki. Iya. Tapi beliau itu seorang pelatih yang hebat, yang dan pasti dalam sejarah membranding dirinya tuh. Yes. Special one. Ya. Pasti dalam sejarah sepak bola nama dia akan tercatat di situ. Pasti itu. Coach Jackson siapa yang pelatih favorit? Kebetulan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson. Itu menjadi salah satu. Saya suka banyak pelatih ya. Saya suka Arsene Wenger, Mourinho, Guardiola, Klopp. Tapi kalau bicara saya mau jadi seperti siapa, Alex Ferguson dan Zagallo, Mario Zagallo. Iya. Tapi yang nomor satu Alex Ferguson. Ya, saya rasa beliau menjadi panutan saya, terutama karena saya suka loyalitas dari beliau terhadap klubnya. Saya dari dulu saya punya prinsip bahwa klub yang saya kerja, saya harus lama. Semakin lama seorang pelatih berada dalam sebuah klub, itu menunjukkan bahwa pelatih itu hebat, bukan cuma sebagai pelatih, tapi karakternya karakternya dia. Karena itu susah sekali untuk kita bisa cukup lama di sebuah klub ya, jadi pelatih dalam sebuah klub. Makanya Alex Ferguson menjadi inspirator saya. Dan waktu saya masuk Indonesia, sebenarnya sebelum saya masuk Indonesia, aku nggak tahu Alex Ferguson siapa, Manchester United. Karena di Brazil dulu kita nggak dengar sepak bola di luar negeri. Cuma sepak bola Brazil. Sehingga begitu saya masuk di sini tahun 94, di Indonesia lagi booming sepak bola Inggris. Sehingga sehari penuh berita tentang sepak bola Inggris, dan saya lihat beliau itu dia mampu menjadi konsisten dalam beberapa tahun. Dan saya rasa itu adalah hal yang paling sulit untuk seorang pelatih. Menjadi konsisten dalam jangka waktu yang panjang, di mana pasti kamu punya pemain, di mana kamu punya ikatan batin. Kadang kamu harus melakukan regenerasi sebuah klub, tapi tetap dia konsisten. Dan beliau itu luar biasa, sangat luar biasa. Menurut saya itu pelatih yang nomor satu, menurut saya. Punya favorit pemain? Pemain favorit saya Romario. Wow, another legend. Romario. Kita satu kampung sebenarnya. Romario Faria ya? Romario Farias de Souza. Satu kampung? Satu kampung. Di Rio? Di Rio de Janeiro. Ya.
Itu luar biasa menurut saya. Di luar Pele ya, jelas Pele di atas ya, tapi Pele enggak itu levelnya ya, Pele enggak masuk dalam terlalu hitungan. tinggi ya. Kalau bicara waktu jadi pemain, siapa yang menjadi inspirasi saya? Ya itu Romario. Ya. Ronaldinho bagus, tapi Romario yang membuat saya pingin jadi seperti dia, Romario. Ronaldinho aku suka, Ronaldo, saya suka semua, tapi Romario sampai kapanpun kalau ada video baru atau apa, pasti sampai saat ini cari berita. Apa yang membuat Coach Jackson senang Romario? Kepribadiannya kah? No, kepribadian dia sangat kontras dengan kepribadian saya, tapi sebagai pemain dia orang yang tidak perlu banyak sentuhan untuk bisa cetak gol. Yeah. Dan dia sangat mematikan sekali di garis 16. Dan saya rasa, ya saya waktu jadi pemain juga sama. Saya bukan tipe pemain yang suka dribbling atau apa, tapi dapat bola, bang. Ya itu. Makanya kalau saya suka Romario karena itu gaya dia bermain, kecepatan, intelijensi. Ya saya rasa Romario adalah yang terbaik. Best of the best. Ronaldo juga keren ya. Do Brazil. Iya keren, tapi kalau saya mungkin ya generasi saya waktu saya lagi besar, Ronaldo belum ada. Ronaldo muncul, saya sudah berumur ya. Sehingga idolanya itu sudah ada. Makanya Ronaldo saya suka, tapi Romario adalah number one for me. Oke, kalau milih, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Jelas Messi. Skill. Amerika Latin, skill, kecerdasan. Tapi kan Argentina kan lawannya Brasil lah. Iya, tapi enggak masalah, no problem. Kita bicara sepak bola. Kalau kita orang bola, tidak ada kebencian terhadap seni. Dan Argentina adalah seni sepak bola juga. Kalau saya tidak ada hal seperti gengsi sesama Argentina, enggak ada. Kalau saya, mereka cuma saingan kita saja. Tapi mereka punya seni. Kalau saya bicara panutan ya, dalam sepak bola, kalau saya harus kasih nasihat kepada anak saya, kalau contoh pemain sempurna, Ronaldo. Sudah jelas begitu. Tapi sebagai penikmat sepak bola, saya suka nonton Messi bermain. Itu ada sebuah perbedaan di antara dua-duanya. Antara talent dan kerja keras dan disiplin. Bukan kerja keras. Kalau saya konotasi saya Ronaldo terhadap saya bukan kerja keras, tapi disiplin. Disiplin. Ronaldo itu adalah panutan yang sempurna untuk seorang atlet. Dia atlet dari A sampai Z. Kalau Ronaldo, tapi Messi adalah anugerah Tuhan itu. Keindahan sepak bola ada di kaki Messi. Tapi dua-duanya hebat. Masing-masing punya plus minus. Saya rasa begitu. Kalau saya Ronaldo, ya seperti tadi saya bilang Bang Helmi, inspirasi. Ronaldo inspirasi. Messi adalah seni. Kalau saya perbedaannya di situ. Jarang saya menemukan ada orang Brazil senang sama bintang dari Argentina. Kalau saya, dan begitu juga sebaliknya ya. Iya. Kalau saya enggak, karena ya itu tadi saya orangnya saya punya pendirian yang sangat berbeda dengan orang normal. Sangat berbeda sekali. Makanya kalau saya punya jalan, aku ini sudah. Ya udah. Gitu. Ya itu aja kalau saya seperti itu. Ya. Dalam kasus sebaliknya tahu sekarang ada pemain muda MU ya, Alejandro Garnacho. Tahu. Itu adalah pemujanya Ronaldo. Iya. Dia pakai tato gitu Ronaldo di pahanya dan dia dimusuhin oleh orang Argentina. Gitu. Iya. Itu gengsinya besar di antara kita. Tapi kalau normal lah, kalau saya normal saya. Messi, Maradona, saya suka Messi, Maradona dulu. Ya, Maradona luar biasa. Misalnya, kalau saya suka duduk nonton bola yang sudah, aku pasti ada Messi main, kita pasang Messi. Sekarang di Amerika enggak, karena levelnya bukan level Messi ya. Tapi itu nyari duit aja itu. Ya, seperti Ronaldo di Arab Saudi, aku nggak pernah nonton lagi, sudah enggak. Karena bukan sepak bola yang kompetitif ya, seperti level mereka. Ya, seharusnya bukan di situ lagi. Tapi waktu mereka di Eropa ya sering aku nonton. Mana yang lebih dipilih, Maradona atau Pele? Itu dua orang juga yang sangat diperbandingkan. Jelas kalau di situ Pele. Sudah Pele, Brazil, Pele. Karena yang pencipta sepak bola Pele. Titik. Pele. Maradona luar biasa hebat, sangat luar biasa hebat. Tapi aku yakin banyak gerakan yang Maradona lakukan itu dia belajar dari Pele. Karena Pele duluan. Sudah pasti itu. Makanya kalau saya Pele. Tapi kalau bicara Maradona itu tadi, Maradona luar biasa. Dan saya beruntung karena saya lahir di eranya Maradona lagi
top perform. Sehingga saya melihat semua hal dari Maradona, saya pernah melihat. Dari masa muda dia di tahun 78, sampai dia pensiun di Timnas 94. Saya melihat semua masa itu. Saya sangat beruntung sekali. Mungkin anak muda sekarang ya nggak akan tahu ya, tapi saya pernah melihat dengan mata saya sendiri. Kita nyalain TV di Brasil untuk nonton dia main di Napoli, di Boca Juniors. Ya pernah dibuka ya? Ya pernah dibuka pada akhirnya, pada akhir masanya. Argentina Junior. Ya saya beruntung sekali. Tapi Pelé, ya nggak ada yang bisa membandingkan. Pelé itu macam Beethoven, Michelangelo. Klasik. Ya itu klasik, itu nggak perlu diperdebat ya, nggak perlu diperdebat, itu memang. Pelé juara dunia umur 17 tahun ya? 17 tahun. Di Ceko, kalau nggak salah Cekoslovakia. Ya, 58. Cekoslovakia, Chile, Meksiko. 3 kali dia juara. 3 kali juara. Umur 17 tahun taruh depan ngegolin. Itu gila. Saya nonton videonya, gila. Iya, itu orang luar biasa sekali. Dan gerakan-gerakan Pelé lakukan dulu itu kita masih lihat di lapangan sampai saat ini ya. Oh ya? Banyak pemain lakukan gerakan yang sama, coba lakukan beberapa hal yang dia lakukan dulu. Pelé istimewa sekali. Oke, jadi putranya sekarang Hugo Samir. Samir Nasri banget ya? Iya, itu inspirasi namanya dari situ. Inspirasi nama dari situ. Pun sekarang menjadi pemain? Dia jadi pemain. Dia lagi sedang mengalami sebuah masa yang sulit. Karena kemarin ada insiden itu ya? Ya, remaja sekarang ini cukup banyak gangguan hidup ya. Dan mungkin karena saya jadi seorang pelatih yang selalu terlibat dalam sepak bola, jarang berada di rumah untuk dampingi terus-menerus, mungkin lepas kontrol ya. Makanya sekarang ini kebetulan saya tidak punya ambisi jadi pelatih lagi. Saya di posisi di mana saya punya waktu lebih untuk keluarga ya saya, sehingga saya akan berikan perhatian lebih kepada dia karena anak ini dia punya talenta luar biasa. Cuma dia harus mampu belajar mengontrol diri, mengontrol emosinya, dan tidak mudah dipengaruhi external factors ya. Hal-hal di luar kontrol dia. Makanya hari ini kebetulan saya mampir Jakarta ini. Dia ada di Jakarta untuk kita ketemu, tadi kita makan siang. Kita banyak bicara soal itu karena kadang dia mengalami hal rasisme atau apa, dan reaksi dia berlebihan ya di lapangan. Oh ya? Ya, dan saya selalu bilang sama dia bahwa sebelum kamu jadi hitam, bapakmu sudah jadi hitam di negara ini. Dan dari lahir dari lahir, dan rasisme itu di mana-mana. Ada rasisme di Indonesia? Sebenarnya bukan di Indonesia, tapi di dunia sepak bola. Oh ya. Di Indonesia tidak ada. Contohnya saya berada di sini 30 tahun dan sangat bangga, dihargai, yang sangat luar biasa. Di Indonesia tidak ada, tapi di dunia sepak bola ada. Karena itu adalah salah satu senjata yang lawan punya untuk mengganggu kita. Ya, itu dari dulu saya di lapangan. Itu terjadi di lapangan? Ya, saya dari dulu. Begitu jadi pemain bola, anjing, babi, monyet, atau apa. Itu biasa? Sangat bos. Apalagi waktu jadi pelatih Persipura, sering kita mengalami hal seperti itu. Tapi kalau saya itu tadi, itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Kalau kamu tidak bisa kontrol terhadap sesuatu, jangan sampai itu mempengaruhi kamu. Tapi dia masih muda, tadi kita bicara banyak. Sekarang ini dia akan dapat sebuah kesempatan lagi untuk bisa menjalankan profesi dia. Tadi saya banyak bicara sama dia. Dan semoga ada perubahan. Saya bilang sama dia, kalau kamu sebenarnya sudah dapat sebuah anugerah yang luar biasa ya. Anak ini sebenarnya dia punya talenta yang sangat luar biasa. Yang kenal dia dari kecil tahu persis ya. Sering kadang orang bilang bahwa dia anak titipan atau apa karena latar belakang anak Jackson. Ya, tapi saya bilang sama dia, sebenarnya kamu tahu kemampuan kamu. Dan kamu tahu papamu nggak pernah bicara sama siapapun untuk ambil kamu atau apa, nggak pernah. Itu bukan karakter saya ya. Tapi orang lakukan itu karena apa? Karena kamu punya sesuatu. Kalau aku selalu bilang sama dia bahwa orang yang sukses tidak mungkin akan mengganggu orang lain. Karena dia sibuk dengan perjalanan hidupnya. Betul. Tapi orang gagal itu orangnya akan mengganggu. Ya, karena apa? Karena dia tidak bisa bersaing dengan kamu. Sehingga dia akan coba itu. Tinggal kamu fokus terhadap apa yang kamu punya.
Dan kalau dia mampu mengontrol itu, saya yakin dia akan jadi pemain besar dan akan sangat berjasa untuk negara ini. Saya sangat yakin itu karena talenta dia punya dari kecil. Dia pernah masuk U16 ya? Dia pernah masuk di U20. Pernah masuk Asian Games 23. Tapi musuh terbesar dia adalah dirinya sendiri. Sebenarnya dirinya sendiri. Saya rasa dia mau bersaing dengan siapapun, saya sangat yakin dia mampu dengan siapapun. Cuma dia belum mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kemarin itu apa? Dia berantem ya? Sebenarnya bukan berantem. Kemarin ada banyak versi. Ada versi di media, tapi ada versi dari staf pelatih yang klub yang dia berada yang berbeda. Dia tidak pernah pukul siapapun atau apa. Tapi ada kejadian, yaitu kasusnya ada sebutan apa. Terus di situ dia marah mengekspresikan. Karena sudah ada label, akhirnya karena saya bilang sama dia tadi, kamu sebenarnya harus tahu bahwa sebenarnya sudah ada sebuah citra terhadap dirimu. Yang bisa berubah itu cuma dirimu sendiri aja. Itu aja. Cuma dengan itu aja. Kamu tidak bisa salahkan orang kalau orang bicara itu karena itu kenyataan. Ya itu kenyataan. Sekarang kamu tinggal bagaimana kamu manage itu. Yang bisa berubah itu adalah dirimu. Berubah diri sendiri. Pasti nanti berdampak kepada orang di sekitar kamu, itu aja. Saya selalu bilang dari kecil ya, dari umur berapa, dia punya umur 12-13 tahun, saya selalu bilang sama dia bahwa ada sebuah lagu dari Michael Jackson, Man in the Mirror. Man in the Mirror. Saya buat dia dengar lagu dan menerjemahkan lagu itu, makna dari lagu itu. Saya selalu bilang sama dia bahwa ini adalah lagu yang terbaik yang ada di dunia kalau kamu belajar menjadi orang yang hebat. Karena di lagu itu dia mengajari kita bahwa kita kalau mau menjadi orang baik, kita harus melihat the man in the mirror. Kacanya itu bayangan kita yang ada di kaca itu. Karena itu adalah masalah terbesar kita. Itu yang menghalangi kita menjadi orang besar. Makanya saya selalu bilang sama dia, biasanya kalau ada apa, aku selalu bilang, man in the mirror. Dia ingat, man in the mirror pesannya adalah diri sendiri. Itu yang saya selalu bilang sama dia itu. Semoga harapan saya sebagai orang tua, saya berharap dia bisa berubah. Karena kalau dia bisa berubah itu, dia akan berubah semua hal di sekitar dianya. Dan Indonesia butuh dia lah ya. Saya rasa Indonesia tidak membutuhkan dia. Indonesia tidak membutuhkan. Aku selalu bilang, negaramu tidak butuh kamu karena banyak orang yang bisa mengganti kamu. Tapi kalau kamu bisa menjadi dirimu, saya yakin kamu akan bisa berjasa untuk negaramu. Yaitu, saya rasa semua tidak ada apa ya. Selalu ada orang lebih hebat dari kita, Bang Helmi. Kalau saya punya prinsip seperti itu, bahwa sehebat apapun kita, selalu ada orang yang lebih hebat dari kami. Tapi kalau kita mampu menjadi orang yang bermanfaat kepada orang, ya kita pasti akan diandalkan terus sama orang. Tapi kalau saya selalu berpikir bahwa saya tidak lebih hebat dari siapapun, tapi saya punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Kalau saya pandai manfaatkan kelebihan itu, saya yakin aku bisa berdampak kepada orang besar, orang banyak di sekitar saya itu. Itu ya pedoman hidup ya, pedoman hidup, prinsip hidup saya seperti itu. Makanya saya rasa Indonesia tidak membutuhkan dia, tapi dia bisa berjasa untuk Indonesia kalau dia bisa, yaitu tadi mengontrol the man in the mirror. Sampaikan pada Hugo, banyak sekali pemain hebat, talenta hebat, yaitu kemudian tidak jadi apa-apa hanya karena attitude. Terakhir Paul Pogba. Saya kirim ke dia, nanti kita bisa kasih Bang Helmi, saya kirim kepada dia, ada Paul Pogba, cukup banyak Balotelli, ada hampir... Paul Pogba udah mengaku dirinya mati sudah. Baru 1 minggu yang lalu dia bicara itu. Saya udah mati. Di ban gitu karena kasus narkoba. Seorang yang demikian hebat. Saya nggak pernah lihat pemain dalam 1 game 4 assist. Dan anak ini Bang Helmi serius. Dia kalau berada dalam mood, anak yang sangat luar biasa sekali. Dia bisa melakukan hal yang berbeda ya, hal yang berbeda. Tapi ya itu tadi, selama dia tidak mampu mengontrol diri, dia tidak mungkin akan diakui oleh orang bahwa dia orang hebat. Jadi bantuan dari seorang papanya akan sangat berarti untuk karirnya ya. Susah anak kita mendengar kita sendiri. Biasanya lebih banyak dengar orang luar ya. Itu sebuah tantangan besar buat saya. Sebuah tantangan sangat luar biasa besar buat saya. Dan ya sudah jelas sebagai orang tua begitu ada kasus apapun pasti kita malu ya. Itu sudah pasti. Apalagi orang tahu ya jejak saya.
Dan saya tahu juga bahwa karena jejak saya, selalu dia punya bayangan saya yang menghantui dia. Dan itu kadang menjadi beban ya seorang anak ya. Karena dimanapun dia datang, pasti orang, bapakmu dulu, bapakmu dulu, bapakmu dulu. Kadang ada anak yang suka dengar itu, tapi ada anak yang kadang, ya dia punya karakter. Dia punya karakter. Sehingga aku bisa merasakan bahwa kadang hal-hal seperti itu mengganggu dia. Karena dia mau menjadi dirinya sendiri. Tapi aku selalu bilang, itu tidak mungkin akan terjadi. Karena bapakmu punya sejarah yang sangat luar biasa. Sehingga standar yang orang berharap kamu berada itu cukup tinggi. Tapi ya semoga lah kita berdoa terus ya. Dan masih panjang lah perjalanannya. Ya, berapa usia Hugo? Baru 19. 19, wow. Dan saya punya seorang istri yang sangat luar biasa, Bang Helmi. Istri saya, doanya untuk anak ini sungguh luar biasa. Makanya saya punya keyakinan suatu waktu akan terjadi sebuah keajaiban. Dan dia akan... Saya akan nunggu tuh. Ya, insya Allah bisa. Ya. Karena darahnya kan udah ketahuan ya. Iya, ya. Dari seorang pemain hebat, pelatih hebat ya. Iya. Dan pribadi yang hebat. Amin, amin. Punya nasihat barangkali untuk, atau punya semacam nasihat untuk anak-anak yang ingin menjadi pemain sepak bola? Apa yang harus dilakukan? Kalau saya apa ya? Saya selalu bilang bahwa persaingan hidup itu adalah sebuah persaingan yang sangat luar biasa dahsyat ya dan berat. Tapi itu bukan sebuah hambatan buat kita ya. Dan saya rasa usaha dari seseorang itu tanpa kenal lelah itu akan membuahkan sebuah hasil ya. Saya punya sejarah hidup. Mungkin di Indonesia orang menilai sukses ya. Tapi di negara saya, perjuangan saya untuk menjadi pemain sepak bola itu sangat berat sekali. Orang tidak pernah dengar sisi itu ya di Indonesia selama ini. Dan saya pernah mengikuti seleksi berulang kali, pernah gagal, pernah dipecat, pernah tidak dipercayai orang. Tapi saya selalu punya, yaitu pendirian ya. Pendirian dan saya tidak pernah peduli terhadap orang sampaikan, oh kenapa kamu gitu, sudah umurmu sudah nggak bisa, kenapa kamu... Saya selalu percaya bahwa saya cuma butuh sebuah kesempatan aja. Dan yang paling penting, nasihat yang terbesar yang saya sampaikan adalah apa? Jangan menunggu kesempatan tiba untuk mempersiapkan diri. Kamu harus ready. Kamu harus ready seolahnya anytime. Kapanpun itu bisa terjadi. Kebanyakan anak-anak menunggu kesempatan tiba untuk mempersiapkan diri. Kalau saya selalu berusaha antisipasi momentum itu. Sehingga begitu momentum tiba, sudah. Karena saya yakin semua orang punya kesempatan setiap hari untuk menjadi hebat. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk menjadi hebat. Tapi ada orang yang siap, ada orang yang tidak siap. Makanya itu dibilang kesempatan. Sebenarnya semua orang punya kesempatan untuk menjadi orang sukses. Cuma ya itu tadi. Kalau kita tidak ready, ya pasti orang lain yang akan dapat momentum itu. Kalau saya itu yang saya merasa jadi pesan kepada anak-anak muda itu, be ready sebelum waktu tiba. Ya, menjadi siap sebelum waktu tiba. Itu. Oke, terakhir. Ini timnas kita ternyata masuk ke dalam apa ya, grup Piala Dunia. Yang cukup berat ya. Ada Bahrain, ada... Kalau Cina kita masih Jepang, Australia, Cina, Arab Saudi, terus Bahrain. Korea Utara. Kalau tidak salah Korea Utara. Bahrain ada satu lagi. Bahrain atau Korea Utara? Bahrain. Ya, Bahrain. Korea Utara di grup B. Ya. Tadi sama Hugo kita lagi baca itu. Bagaimana peluang menurut coach? Berat ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin saya pikir. Ya, itu yang saya bilang. Kalau yang level sekarang ya. Ya, itu yang tadi saya bilang. Kalau saya akan menjadi itu sepertinya grup yang paling sulit, grup neraka ini. Iya, itu grup yang paling sulit yang Indonesia bisa dapatkan. Piala Dunia, Arab Saudi. Saya tadi bilang sama Hugo ini ada 3 langganan Piala Dunia ini. Ya, Jepang, Australia, Arab Saudi. Kalau kita bicara logika sepak bola, 3 orang ini ya pasti peluang besar. Tapi saya rasa Indonesia bisa mengejar Arab Saudi ini. Kalau saya Indonesia kalau lakukan persiapan yang luar biasa, bisa mengejar Arab Saudi. Kalau saya melihat Indonesia sudah tidak jauh amat dari Arab Saudi. Kalau saya pribadi. Kalau Cina, Indonesia lewat. Bahrain, Indonesia lewat. Tapi ya ini 3 ini ya. Kalau saya Indonesia bisa mengejar ini, Arab Saudi ini. Karena Arab Saudi kadang, ya semoga Indonesia bisa. Semoga Indonesia. Tadi saya sama Hugo kita lagi makan, wih gila, grup ini berat sekali. Grup neraka. Iya.
Tapi ya mungkin posisi ketiga Indonesia bisa kejar. Saya rasa Arab Saudi, Korea, Indonesia, China sama Bahrain, ya Arab Saudi mungkin di atas, tapi Indonesia bisa. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita lihat Bisa, sekarang sangat bisa. apa Piala Eropa ya. Ya. Siapa yang menduga Austria di atas, Slovenia lolos, Georgia lolos, tuh negara apaan gitu. Gila. Ya, jadi menurut saya tidak mungkin dalam sepak bola. Dan setiap event itu pasti ada kuda hitam. Semoga Indonesia menjadi kuda hitam. Indonesia menjadi kuda hitam kali ini. Semoga. Kita doakan semuanya. Di timnas siapa pemain favorit? Timnas Indonesia? Ya. Marcelino pasti. Marcelino dulu sama Hugo dari umur 9. Anak kita pernah lihat kecil. Makanya kalau saya Marcelino tanpa ragu. Kita fans, bukan fans timnas Indonesia saja, tapi fans Marcelino. Kalau dia main pasti ya kita selalu doakan dia itu. Anak itu luar biasa sekali. Anak itu sungguh luar biasa. Ya, itu yang favorit saya. Ya. Nggak pernah kangen ke Brazil? Pasti rindu selalu ya, pasti rindu karena bagaimanapun itu negara kita Aku cinta sekali Indonesia, tapi ya jelas setiap kesempatan saya punya untuk pulang ke Brazil, saya pasti akan pulang. Jauh banget ya, 36 jam lebih ya? Sangat. Tapi buat saya dekat sekali. Ya tinggal naik bus, langsung tiba. Ya jauh datang dari sana ke sini. Tapi dari sana dekat sekali. Ya macam Surabaya, Bali. Sangat dekat. Ya. Oke, terima kasih Coach Jackson Thiago. Senang berbincang-bincang ya. Saya lagi belajar banyak hal tentang Brazil, tentang kota-kotanya, Sao Paulo, Rio de Janeiro. Amin. Wow. Copacabana. Ya, Copacabana. Semoga pembicaraan kita ini berdampak kepada orang banyak ya. Seperti biasa dan Bang Helmi tetap sehat, menjadi inspirasi kepada orang banyak. Seperti menjadi inspirasi buat saya pribadi. Ya, untuk teman-teman saya tidak bermaksud nyinyir ya. Oke lah, timnas kita sangat membanggakan. Semua orang mengakui itu. Tanyakan juga ke masyarakat. Yang demikian terhibur kalau timnas main. Ya kalau kalah pun mereka tidak marah, keren gitu. Kenapa tiba-tiba muncul ketidakpuasan? Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita boleh tidak setuju dengan STY, tidak setuju dengan siapapun. Itu yang saya bilang sama Coach Justin ya. Tapi kalau Indonesia ngegolin, seneng dong. Bung Jackson Indonesia ngegolin seneng. Ya pastilah, pasti. Ya, semoga juga Hugo cepat menemukan ininya ya, kepribadiannya dan pemain yang terbaik. Amin. Karena saya dengar juga talentanya luar biasa. Amin. Terima kasih. Makasih sudah banyak. menjadi bagian dari Indonesia. Amin. Salam untuk istri juga. Amin. Terima kasih. Ya itu banyak. dia wawancara saya dengan seorang yang idola saya. Dulu saya main, walaupun dulu kita berseberangan dulu antara dulu Persebaya dengan Sriwijaya FC dan sebagainya. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.